Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pertanyaan ini menjadi bahasan pembuka yang relevan dan penting dalam konteks global saat ini. Jika kita lihat, kondisi lingkungan di sekitar kita sudah banyak mengalami penurunan kualitas. Hal ini selaras dengan pendapat Stock yang memaparkan berbagai kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di dunia. Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2013 membuktikan adanya ancaman dari dampak perubahan iklim, kelaparan, dan kekurangan gizi yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Maka dari itu, hadirnya kondisi-kondisi tersebut mendorong berbagai organisasi lokal maupun internasional untuk bertindak demi mengendalikan keseimbangan keberlangsungan dari kehidupan. Sebagai lembaga dunia, PBB telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan terkait sosial ekonomi. Dan salah satu pembahasan yang difokuskan adalah pembangunan berkelanjutan. Semuanya dimulai sejak tahun 1987, saat Komisi PBB yang berwenang terhadap lingkungan dan pembangunan meluncurkan laporan yang berjudul Our Common Future atau Brundtland Report. Laporan tersebut merupakan pernyataan yang berisi berbagai masalah lingkungan secara global, terutama dalam hal yang disebabkan oleh kemiskinan di dunia bagian selatan dan pola konsumsi serta produksi yang tidak berkelanjutan di dunia bagian utara. Dari laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai proses perubahan dalam hal eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan menuju keselarasan dan meningkatkan potensi saat ini maupun masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sehingga muncul konsekuensi yang mengharuskan setiap pembangunan di berbagai negara harus memperhatikan keberlangsungan generasi di masa depan. Dewasa ini, konsep pembangunan berkelanjutan kian berkembang, dan salah satu substansi yang populer adalah 3 dimensi keberlanjutan atau dikenal juga dengan konsep pilar keberlanjutan. 3 dimensi atau pilar ini terdiri dari pilar ekologi atau lingkungan, pilar sosial atau masyarakat, dan pilar ekonomi. Ketiga pilar tersebut dapat diilustrasikan dalam wujud adanya keterkaitan secara seimbang yang pada akhirnya menghasilkan ilustrasi area pembangunan berkelanjutan di bagian tengah. Sebagai hasil dari persinggungan 3 pilar, konsep ini dikenal dengan istilah tripartit. Konsep tersebut diperkuat juga oleh pendapat Tommy Slab yang mengemukakan bahwa inti dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah konsep triple bottom line yang menyeratkan keseimbangan dari 3 pilar keberlanjutan itu sendiri. Gambaran umum terkait kedudukan setiap pilar dapat dijelaskan sebagai berikut. Keberlanjutan sosial diartikan sebagai kemampuan sistem sosial seperti negara atau organisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan sosial yang ditentukan tanpa batas. Selanjutnya, keberlanjutan lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung tingkat kualitas lingkungan dan tingkat ekstraksi sumber daya alam yang ditentukan tanpa batas waktu. Dan yang terakhir, keberlanjutan ekonomi diartikan sebagai kemampuan perekonomian untuk mendukung tingkat produktivitas ekonomi tertentu tanpa batas waktu. Hubungan antara dimensi pembangunan berkelanjutan memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila seluruh dimensi hadir dalam suatu keseimbangan. Apabila hanya berfokus pada satu dimensi saja tanpa mempertimbangkan dimensi lainnya, maka akan terjadi ketidakberlanjutan atau unsustainable development. Maka dari itu, mulai saat ini, mari kita bersama-sama menjaga keseimbangan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan secara utuh.